kami dari kelompok 1 akan memperagakan praktek mentoring. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pengawas sudah hadir di tengah-tengah kita, Bu ya. Kebetulan kemarin itu beliau saya telepon Bu terkait dengan persoalan di sekolah kita yang kita hadapi menjelang masuknya pembelajaran baru. Kebetulan Pak Pengawas yang saya tahu berdasarkan hasil workshop sebagainya. Sekarang ini kan ada gerakan mensukseskan masa transisi ya PAUD SD. Nah, untuk itu sebetulnya kami di sekolah ini belum berpengalaman tentang itu. Itulah maksud kami mengundang Pak Pengawas bagaimana kami bisa menerapkan itu dengan efektif Pak Pengawas. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Kapsek dan Bapak Ibu Guru ya untuk masa transisi PAUD mulai tahun-tahun pelajaran 2023-2024 ini benar-benar harus menciptakan suasana yang adem ayem, suasana yang nyaman, dan nyaman itu nyaman bagi anak-anak, nyaman juga bagi guru. Kemudian di masa transisinya itu berlangsung 2 tahun. Kenapa? Proses berpindah peran anak-anak itu dari TK ke SD, dunia SD tidak boleh asing bagi mereka. Bapak Ibu Guru ya, dunia SD itu kita bawa nuansa ketika mereka berada di TK dulu, kita pindahkan ke suasana di SD. Itu yang utama sekali. Suasananya harus adem ayem, suasananya harus senap semu, suasananya harus nyaman, dan nyaman itu bagi guru juga nyaman, bagi kepala sekolah nyaman, bagi lingkungan yang kondusif juga harus nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk analisis materinya. Materi kita mulai adakan bedah capaian pembelajaran sesuai dengan CP tahun 2023 ini. Ada fase mana di dalam fase ini semasa anak-anak dari fase fondasi yang menyangkut ke wilayah baca, tulis, hitung. Kan baca, tulis, hitung sekarang itu tidak boleh kita paksakan dia anak-anak kita di SD kan begitu. Anak-anak kita diferensiasikan di sini. Prosesnya, bagaimana pembelajaran yang betul-betul suasananya itu akrab dengan dunia anak. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi sedikit ada gambaran dari kami terkait dengan bagaimana menerapkannya Pak. Kebetulan juga alhamdulillah Pak Pengawas sempat mengajak Ibu Guru TK. Saya pikir nanti beliau akan bisa juga kita minta pendapatnya bagaimana sebetulnya praktek lapangannya. Iya, kebetulan di samping saya ini ada guru kami ya. Kebetulan beliau ini saya tugaskan kemarin itu sebagai guru kelas 1. Nanti dia bisa menjelaskan sedikit tentang bagaimana praktek baiknya melakukan itu masa transisi ini. Sehingga dengan itu nanti kami bisa membuat program-program yang memang mendukung ke arah itu. Nah, pertanyaan saya begini Pak Dokter. Apakah selama ini masih ada garis-garisnya ketika mana masa transisi? Memang ini sebelumnya memang sudah tidak pernah kita lakukan, tapi karena yang sebelumnya kita kan masih reguler modelnya, tapi sekarang ini ada program transisi dari TK ke SD ini menjadi barang baru bagi kami. Tidak perlu lagi harus ada tes garis. Nah itulah yang mungkin ingin kita lakukan hari ini dengan kehadiran Pak Pengawas ya, dengan kehadiran guru-guru TK. Kami ingin punya gambaran seperti apa sih sebetulnya model pembelajaran yang bisa kita lakukan. Nah, ini saya ketahui dari Ibu Eka nih, guru TK. Permainan edukatif apa yang bisa menunjang proses pembelajaran di tingkat ini? Biasa pernah Ibu lakukan di TK dulu? Ya, kalau dalam pembelajaran di TK sih ya, tentunya dalam penerapan pembelajaran itu dalam dalam pola bermain. Kita tidak melakukannya dengan melakukan calestung gitu. Otomatis ketika kita mengajar kognitif ataupun membaca kepada anak, kita tentunya menerapkan cara bermain. Karena di TK itu bermain seraya belajar, belajar seraya bermain. Itulah penerapan yang kita ada di TK. Lalu terkait dengan itu juga ya, anak-anak itu tidak ada kita mengistilahkan kalau istilah PR. Ataupun anak diwajibkan harus bisa membaca, harus bisa mengenal, harus bisa membaca dan menghitung.
ya kita hanya mengenalkan kepada anak itu bahwa ini loh cara membaca dengan pola cara membacanya itu dengan menggunakan bedah atau media pembelajaran. Oke, sudah cukup jelas ya. Sekarang Ibu, silakan Bu. Ya, kesempatan ini kebetulan tadi sudah dijelaskan oleh ibu TK-nya. Jadi nanti mungkin kami tetap akan berkomunikasi dengan TK untuk meminta sedikit karakteristiknya. Jadi kan agar kita lebih paham bagaimana cara kita memfasilitasi anak tersebut. Nah, kita juga tahu Pak, walaupun anak TK tapi tingkat pengetahuannya juga berbeda-beda. Mungkin juga dari basically keluarganya juga kan berbeda. Jadi kemajuan anak itu kan berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamaratakan. Yang jelas di sini bagaimana cara kita memfasilitasi itu saja. Mungkin ada komunikasi lain lagi nanti, ya Pak? Nah, untuk itu, pertanyaan saya kali ini kegiatan mentoring ini untuk menghilangkan miskonsepsi yang sedang terjadi di beberapa tempat, bahwasanya masih ada di tingkat-tingkat SD yang melakukan kegiatan tes kali untuk anak-anak yang menerima satuan pendidikan. Sementara itu adalah bagian dari sebuah tidak diperbolehkan lagi karena usia yang masih. Jadi itu untuk kegiatan kita pada hari ini. Kita kembalikan ke Pak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih atas pertemuan kita luar biasa hari ini. Sedikit memberikan gambaran kepada kami bagaimana kami nanti menerapkan pola pembelajaran transisi TK ke SD. Terima kasih Pak Pengawas atas bimbingannya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Kelompok kami, kelompok Manjaya, telah mensimulasikan praktek mentoring terkait dengan transisi pembelajaran PAUD SD. Salam transisi.